Halo teman-teman ahli Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali bersama kami, channel ahli Android. Kami berharap semoga teman-teman semuanya pada hari ini dan selanjutnya dalam keadaan sehat. Dan tentunya apa yang teman-teman dan kita semua harapkan dan kita cita-citakan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya ya teman-teman. Baik, pada kali ini saya akan mengulas satu informasi yang barangkali teman-teman semuanya membutuhkan akan info ini, yaitu terkait dengan bagaimana dengan pemerintah dalam menghadapi pengumuman hasil sidang atau hasil sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Apakah pada pengumuman yang akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 kembali pemerintah akan membatasi penggunaan sosial media, karena tentunya pemerintah seperti halnya pada tanggal 22 Mei 2019 yang lalu, yaitu dalam aksi yang terkait dengan hasil dari pengumuman KPU terhadap hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, sehingga menimbulkan gejolak pada sebagian masyarakat, terutama di ibu kota, yaitu di DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, dalam menyikapi hal tersebut, teman-teman semuanya ya, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap penggunaan sosial media dalam hal fitur-fitur tertentu untuk melakukan antisipasi terhadap penebaran isu-isu atau informasi-informasi yang berbau hoax atau berita-berita yang menebar kebencian atau menebar informasi-informasi yang tidak benar. Demikian pandangan pemerintah, sehingga dengan alasan seperti itu, dalam hal antisipasi hal seperti itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi melakukan pemblokiran terhadap beberapa fitur dalam penggunaan sosial media, yaitu terutama dalam fitur pengiriman atau penerimaan konten-konten gambar, video, atau fitur-fitur lain yang lebih rentan terhadap penyebaran informasi yang berbau hoax. Nah, teman-teman, sebagaimana saya informasikan tadi, pada tanggal 27 Juni besok pada hari Kamis, pemerintah dalam hal ini Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil dari proses sidang atas tuntutan dari pasangan calon presiden pasangan nomor urut 02, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa telah dilakukan sidang atas gugatan dari paslon 02 tersebut. Nah, oleh karena itu, tentunya kita sebagai masyarakat bertanya-tanya, apakah kembali pemerintah akan melakukan pembatasan terhadap penggunaan sosial media tersebut. Nah, untuk itu saya akan mengumpulkan beberapa informasi ya dari berbagai sumber yang saya anggap informasi itu sangat valid, ya katakanlah sangat ya yang sering atau yang selalu saya gunakan untuk mencari informasi-informasi yang katakanlah
valid ya, karena menggunakan sumber-sumber yang terpercaya. Baik teman-teman semuanya, saya selalu menggunakan aplikasi Babe ya, aplikasi Babe terhadap penggunaan dari berita-berita atau informasi-informasi yang saya butuhkan. Nah, terkait dengan apa yang kita butuhkan dalam hal ini, teman-teman semuanya, saya akan mengambil satu tema, yaitu pemerintah tidak akan lakukan pembatasan medsos saat sidang putusan MK. Nah, ini informasi yang saya ulas dari aplikasi Babe melalui info komputer ya, melalui info komputer. Barangkali ini adalah informasi yang real, informasi yang tepat untuk kita jadikan sebagai jawaban atas pertanyaan kita, bagaimana pemerintah dalam mengumumkan hasil dari sidang sengketa Pilpres 2019 ini. Kembali saya bacakan. Pemerintah tidak akan lakukan pembatasan media sosial saat sidang putusan MK. Kita akan bacakan ya. Nah, ini Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Rudiantara. Ini Bapak Menteri ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan pemerintah tidak lagi membatasi penggunaan media sosial saat pembacaan hasil sidang sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi atau MK pada Kamis 27 Juni besok. Pemerintah melihat penyebaran konten hoax via media sosial sudah jauh menurun dibanding saat pertama kali pembatasan media sosial pada 22 Mei 2019 yang lalu menyusul kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta. Nah, ini pernyataan dari Bapak Menteri. Nah, ini stabil saja ya. Kalau ini begini, apa yang dibatasi ya nggak usah lah, kata beliau ya. Justru saya berharap bantuan teman-teman semua untuk menyampaikan ini. Ya, ini tanggung jawab kita semua agar ini yaitu sebaran hoax tidak naik lagi. Artinya penggunaan sosial media dalam penebaran informasi yang bersifat hoax. Nah, demikian kata Pak Menteri Rudiantara usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara ya. Baik teman-teman, selanjutnya Rudiantara menjelaskan keputusan pemerintah untuk membatasi media sosial atau tidak berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh Kemenkominfo. Berdasarkan data hingga Senin yaitu 24 Juni ini ya, sebaran hoax tidak mengalami peningkatan. Nah, pemerintah juga melihat bobot informasi hoax yang disebarkan oleh pengguna media sosial. Pemerintah terpaksa melakukan pembatasan media sosial pada 22 Mei yang lalu karena banyaknya konten hoax berbahaya tentang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres dan konten provokasi yang disebarkan oleh sejumlah pihak. Pembatasan saat itu bertujuan meminimalisasi gambar atau video yang sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan. Ini pernyataan dari Bapak Menteri. Beliau mengatakan, nah, setelah itu nggak ada lagi. Ya, artinya nggak ada yang baru. Nah, kalaupun masih ada, itu ya daur ulang. Yang lama dikirim lagi, itu artinya ya. Tapi kalau lihat URL-nya, kanalnya dari 600-an lebih, ya sekarang tinggal di bawah 100. Demikian kata Menteri Kominfo Rudiantara ya. Nah, kita sama-sama ya hari ini besok sampaikan ke publik ya bahwa ayo kita jaga dunia maya, jangan memantik hoax yang berkaitan dengan hasil pemilu dan juga jangan mengedarkan hoax. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kominfo. Baik teman-teman semuanya,
Inilah barangkali informasi yang kami angkat pada hari ini untuk menjawab. Barangkali ada pertanyaan atau teman-teman yang bertanya-tanya, apakah kembali kita akan mengalami pembatasan sosial media yang kita sering gunakan dari pemerintah, membatasinya demi untuk mengantisipasi dari penyebaran berita hoax. Nah, teman-teman, kita sudah tahu jawabannya langsung dari aplikasi Babe yang langsung saya bacakan di hadapan teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya yang saya banggakan dimanapun saat ini berada ya. Demikianlah informasi ini. Semoga teman-teman semuanya dapat menerimanya dengan riang gembira ya, karena barangkali apabila pemerintah membatasi penggunaan sosial media, ada di antara kita yang merasa dirugikan atas hal tersebut, karena kebanyakan barangkali di antara kita menginginkan fitur-fitur sosial media masih digunakan atau masih bisa digunakan secara full terkait dengan aktivitas kita keseharian. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Tetap bersama kami channel Ahli Android. Barangkali ada teman-teman yang belum mendukung channel kami, tidak henti-hentinya kami untuk selalu memohon dukungan dari teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian melakukan share kepada teman yang lain yang membutuhkan akan informasi terkait apapun yang teman-teman butuhkan. Kemudian mengklik like, kemudian memberikan komentar, kritik dan saran pada kolom komentar yang sudah tersedia pada bagian paling bawah video-video dari Ahli Android. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Lebih kurang kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya sudah menonton video kami. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.